janji saya ingin tahu berapa sih gaji ketua KPK, Pak? Biar saya. Yang jelas jauh di bawah honor Deddy Corbuzier. Waduh. Sebentar, honor saya berapa ya? Tapi sebenarnya ini dia, Anda digaji cukup tidak gitu deh? Begini, saya lebih melihat bahwa jadi ketua KPK itu adalah pengabdian ya, walaupun ini bahasa klise ya. Tapi saya melihat apa yang kita lakukan itu adalah sebagai ladang ibadah aja. Jadi kita melakukan pekerjaan ini adalah sebagai ibadah, sama ketika kita sholat. Jadi menurut saya kita tidak lagi bertanya bahwa apa yang diberikan negara kepada kita. Kita tidak pada posisi itu lagi. Walaupun kalau saya katakan gajinya tidak besar dan cukup untuk membiayai hidup kita yang sederhana. Oke, sama dengan gaji menteri? Ya, sama. Sama dengan gaji menteri ya. Terakhir Pak, saya mau tahu Pak, sebenarnya yang punya kekuasaan ya, wewenang ya untuk memberikan hukuman tuh pada koruptor itu siapa sih? KPK. Pada akhirnya ada pada palu hakim di pengadilan. Jadi majelis hakimlah yang akan menentukan seseorang terdakwa korupsi itu dihukum berapa lama. Jadi Anda memberikan tuntutan gitu? KPK hanya membawa orang ini ke pengadilan dan melakukan tuntutan, dan selanjutnya majelis hakimlah yang akan menentukan berapa lamanya tahanan yang akan dikenakan bagi terdakwa. Oke, luar biasa. Ini kita belajar banyak sekali hari ini ya tentang korupsi dan bagaimana menanggulangannya korupsi di Indonesia. Ini di tangan saya nih kan, tadi kan Pak Abraham mengatakan bahwa attitude kita juga harus dijaga ya, sikap kita harus dijaga. Nah, jadi si Fana ini dulu mengatakan ingin membuat buku, sekarang bukunya sudah ada, judulnya Buku Pintar Cewek Juara. Ya, betul. Ya, gimana apa terangin? Oke, jadi sebetulnya aku nulis bukunya emang udah niat udah lama. Jadi sebetulnya ini adalah buku untuk pengembangan diri, terutama untuk perempuan. Perempuan tuh kadang-kadang suka merasa perempuan tuh nggak bisa berkreasi sesuka mereka gitu, karena mereka masih merasa kadang-kadang ya udahlah masih ada laki-laki yang di depan gitu. Jadi mereka juga kadang-kadang ngelihat perempuan lain, si perempuannya hebat banget, merasa dirinya nggak cantik, merasa dirinya nggak pintar, merasa dirinya nggak oke. Padahal mereka semua bisa mendapatkan itu. Mereka kadang-kadang suka ngelihat orang lain itu lebih unggul dari mereka gitu. Padahal enggak. Dan di buku ini juga yang aku ingin tekankan adalah karena ini bukunya untuk remaja. Jadi aku pengen supaya satu visi juga sama Pak Abraham, biar kita bisa membentuk karakter dari sedini mungkin gitu. Kalau misalnya ditanamkan ilmu anti korupsi sedini mungkin, di sini aku mencoba untuk mengenalkan behavior yang baik untuk anak-anak supaya mereka bisa tumbuh berkembang menjadi perempuan yang percaya diri, punya integritas dan punya harga diri lah. Oke. Satu-satu Mas Zeki, ini Hari Kebangkitan Nasional, harapan Anda apa? Ya, harapan saya hari ini berjumpa dengan salah satu yang memang saya ingin bertemu sekali, yaitu Pak Abraham Samad. Indonesia, negara kita ini lagi membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi teladan untuk orang lainnya, karena kejahatan di negara kita ini sudah sangat terorganisir, dan kejahatan ini akan hanya bisa diselesaikan atau dihadapi oleh kebaikan-kebaikan, kumpulan teladan yang terorganisir juga. Dan mudah-mudahan akan lahir Pak Abraham Samad yang lainnya yang bisa bergerak bersatu padu melawan para penjahat-penjahat yang sudah sangat terorganisir ini. Itu aja dari saya di Kebangkitan Nasional ini, sehingga negara kita betul-betul bisa bangkit dan terus bangkit. Oke, Sifana? Kalau buat aku di Hari Kebangkitan Nasional kita harus punya semangat baru. Jangan pesimis tapi harus optimis. Jangan negatif tapi harus positif. Dan kita yakin bahwa kita bisa. Terakhir, silakan Pak Abraham. Ya, kita harus mampu bangkit dari keterpurukan, termasuk keterpurukan dari penyakit korupsi. Oleh karena itu, generasi muda, generasi selanjutnya yang akan memegang tongkat estafet ke depan, menjadi generasi yang akan menentukan kemana perahu yang namanya Indonesia akan dibawa. Oleh karena itu, generasi selanjutnya adalah generasi yang betul-betul bisa menciptakan Indonesia menjadi sebuah negara yang manusiawi, sebuah negara yang terbebas dari berbagai
macam problem kemasyarakatan, termasuk problem penyakit korupsi. Ya mungkin untuk para koruptor saja ya, saya cuma ingin tanya satu ya. Kok bangga gitu ya, bisa menari-nari tapi melihat kesengsaraan orang lain. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Mudah-mudahan